إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ila aqwala. Adabul isti'dadi lisani li shalawat. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam Hidayatul Hidayah.
adab-adab menyiapkan diri untuk sholat yang lain. Itu yang bagi atas ta'idda qabla zawali di sholat dhuhri. Seharusnya kamu mempersiapkan dirimu sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, mempersiapkan diri untuk sholat zuhur. Jadi mempersiapkan diri kita itu sebelum masuknya waktu zuhur. Fatuqaddimal qailulata in kana laka qiyamun bil lail aw sahrun fil khair. Yang pertama adalah mendahulukan gailulah. Gailulah adalah tidur di waktu siang. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah untuk tidur sebentar di waktu siang atau setidaknya beristirahat walaupun tidak tidur. Bahkan di dalam ilmuwan ilmu yang ditemukan di dalam ilmu modern bahwa istirahat atau tidur di waktu siang itu sangat bermanfaat untuk badan kita. Namun dijelaskan jika laka qiyamun bil lail, jika kamu memiliki kebiasaan bangun malam. Jika memiliki kebiasaan untuk tahajud bangun malam, sunnahnya adalah untuk tidur atau istirahat di waktu siang. Au sahrun fil khair, atau bangun malam begadang di dalam kebaikan. Jadi begadang di dalam kebaikan. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail, karena tidur di waktu siang itu membantu untuk bangun malam, membantu untuk bisa bertahajud. Kama anna fi suhuri ma'unatan ala siyamin nahari, sebagaimana makan sahur itu membantu puasa di waktu siang. Jadi memperkuat puasanya di waktu siang itu yang dapat membantunya adalah makan sahur. Sama seperti halnya untuk memperkuat tahajud adalah tidur di waktu siang. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil lail kasuhuri min ghairi shaumin bin nahar. Sehingga orang yang tidur siang tapi tidak bangun malam, tidak tahajud, sama seperti orang makan sahur tapi tidak puasa. Ya, percuma orang sudah makan sahur tapi tidak puasa. Orang tidur siang tapi tidak bangun malam. Jadi sunnahnya tidur di waktu siang atau istirahat karena apa? Untuk membantu bangun malam. Fastahid antastaiqidha qabla zawali, dan berusahalah untuk bangun dari qailulah tidur siang itu sebelum masuknya waktu zuhur. Wa tatawadda'a wa tahdhural masjidah wa tusalliya tahiyatan, ya, berwudu dan datang hadir di dalam masjid dan sholat tahiyatul masjid. Wa tantadhiral muadzina wa tujibahu, lalu menunggu muadzin untuk adzan serta menjawab adzan. Jadi maknanya apa? Maknanya lebih afdhalnya itu hadir di dalam masjid sebelum masuk waktu sholat. Ya, sebelum masuknya waktu sholat sudah hadir di dalam masjid, itu lebih besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahayanya lebih terang nanti di hari akhirat. Tsumma taquma fatusalliya arba'a raka'atin aqibaz zawal, lalu ketika selesai adzan berdoa setelah adzan, lalu berdiri sholat 4 rakaat setelah zuhur, yaitu qobliyah zuhur. Ya, qobliyah zuhur itu minimalnya 2 rakaat, maksimalnya adalah 4 rakaat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna
Dan diriwayatkan bahwa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah zuhur 4 rakaat dan beliau memperpanjang salatnya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai. Beliau berkata bahwa ini adalah saat dibukanya pintu langit. Jadi waktu zuhur itu adalah waktu dibukanya pintu langit. Ya, faquiku an yurfa'ali fihi amalun soleh, maka aku ingin diangkat untukku di dalam waktu ini amalan baik. Jadi maknanya orang yang beramal di waktu zuhur itu langsung naik amalannya karena dibukanya pintu langitnya. Jadi disunahkan ya untuk sholat qobliyah zuhur. Wa hadhihi arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadatun. Dan ini sholat 4 rakaat sebelum zuhur adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang benar-benar dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa fil khabar, di dalam hadis, anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sakuna alfa malakin yastaghfiruna lahu ila al-laili. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan rukuknya itu baik, sujudnya itu baik, maka para malaikat sebanyak 70.000 malaikat ikut sholat bersamanya dan beristighfar untuknya sampai malam. Jadi orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, para 70.000 malaikat ikut sholat bersamanya dan memintakan ampun untuknya sampai malam. Ya, maknanya diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai malam, ya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma shallil fardha ma'al imam. Setelah itu sholatlah sholat wajib, sholat zuhur bersama imam. Thumma shalli ba'dal fardhi rak'ataini. Lalu sholatlah setelah sholat wajib, sholat zuhur 2 rakaat, yaitu ba'diyah zuhur. Fahuma minar rawatib ats-tsabitah. Ya, keduanya termasuk daripada sholat sunnah rawatib yang telah ditetapkan, diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada 3 pendapat. Minimalnya adalah 10 rakaat yang sunnah muakkadah, yaitu 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini 10 rakaat. Ya, pendapat yang lebih banyak adalah 12 rakaat, yaitu 4 sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhurnya adalah 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, dan sebelum subuh 2 rakaat. 12 rakaat. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib, Allah bangunkan istana di dalam surga. Lalu ada pendapat yang ketiga adalah 16 rakaat, yaitu ditambah 4 rakaat sebelum asar. Tsumma sholli ba'da wala tashtagil. Ya, jadi sebelum asar, qobliyah asar itu sebenarnya adalah 4 rakaat. Ya. Lalu wala tashtagil ilal asri illa bi ta'allumi ilmin aw i'anati muslimin aw qira'ati qur'anin aw sa'yin fi ma'ashin tasta'inu bihi ala dinika. Dan jangan kamu bekerja sibuk, ya, sampai asar, dari zuhur sampai asar, kecuali sibuk dengan belajar ilmu agama
atau sibuk membantu orang muslim, atau sibuk membaca Al-Quran, atau sibuk di dalam mencari rezeki yang membantumu atas agamamu, ya, yang bisa dijadikan bantuan untuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan habiskan waktu zuhur sampai asar kecuali untuk 4 perkara ini: belajar ilmu agama, atau membantu orang muslim, atau membaca Al-Quran, atau mencari rezeki yang bisa membantu kita. Rezekinya itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Lalu thumma sholli arba'an qabla asri. Ketika masuk waktu asar, sholatlah sebelum asar 4 rakaat. Fahiya sunnatun muakkadatun. Sholat 4 rakaat sebelum asar itu adalah sholat sunnah yang muakkadah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla asri. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahid an yanalaka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah agar doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sholat qobliyah asar 4 rakaat, itu mendapatkan doanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tastaqil ba'da asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Dan jangan kamu sibuk setelah asar kecuali dengan kesibukan yang sama sebelumnya. Maknanya habiskan waktu asar sampai maghrib untuk belajar ilmu agama, atau membantu orang muslim, atau membaca Al-Quran, atau mencari rezeki, ya, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa digunakan untuk membantu kita di dalam beribadah kepada Allah, ya. Karena orang kalau rezekinya cukup, ibadahnya tenang, ya. Kalau kurang rezekinya biasanya gelisah, ya, gak khusyuk ibadahnya kepada Allah. Jadi diperintahkan kita untuk mencari rezekinya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarif. Allah cinta kepada orang mukmin yang bekerja. Allah cinta kepada orang mukmin yang bekerja. Orang kerja, orang mukmin kerja itu dicinta oleh Allah. Wa yubghidus sabahlal, la huwa fi amali dunya wa la huwa fi amali akhirah. Dan Allah benci kepada hambanya yang bersikap masa bodoh, ya, menyia-nyiakan waktunya, yang membuang-buang waktunya, ya, tidak bekerja mencari rezeki, juga tidak beribadah kepada Allah. Kerja tidak, ibadah juga tidak, ya. Istilahnya pengangguran yang sebenarnya yang seperti ini. Kerja tidak, ibadah juga tidak. Ini orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya diceritakan bahwa ada orang yang ahli ibadah, ya. Jadi orang kerja itu lebih afdal, lebih dicinta oleh Allah daripada ahli ibadah, ya. Diceritakan ada ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ada satu orang alim, ada satu orang alim yang datang kepada ahli ibadah ini, ya, yang menghabiskan waktunya sepanjang hari, sepanjang malam untuk ibadah kepada Allah.
Lalu orang alim ini menanyakan kepada ahli ibadah, kamu makan dari mana? Ya, namanya manusia, ibadah sebanyak apapun tetap harus makan. Kamu makan dari mana? Ya, orang ahli ibadah ini menjawab, yang suka masih makan aku saudaraku, karena saudaraku ini bekerja, ya, mencari rezeki. Orang alim ini berkata, saudaramu ibadahnya lebih besar daripada kamu. Ya, saudaranya yang bekerja memberi uang kepada ahli ibadah ini, itu saudaranya yang bekerja memberi uang lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang menghabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pemberian orang lain, ya. Jadi orang yang bekerja mencari rezeki lebih besar pahalanya, lebih afdal, lebih tinggi, lebih mulia. Istilahnya ibadahnya dianggap lebih tinggi daripada ahli ibadah yang hanya ibadah tapi tidak bekerja mencari rezekinya, kecuali untuk orang yang belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama itu lebih tinggi dari semuanya, karena dengan ilmu mendatangkan rezeki dari Allah, baik ya mendatangkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang yang belajar ilmu agama, tapi kalau masalah ibadah, kerja mencari rezeki lebih afdal daripada ibadah. Ya, makanya dijelaskan wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan. Ya, makanya orang yang ibadah tapi rezekinya dari dirinya sendiri, tidak mengharapkan orang lain, itu baru sempurna ibadahnya kepada Allah. Ya, sempurna ibadahnya mencari, makanya diperintahkan untuk mencari rezeki. Wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan, dan tidak seharusnya waktumu itu terbuang sia-sia. Jangan membuang waktunya sia-sia. Fatashtagila fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Sibuknya itu seadanya bagaimana keadaannya. Maknanya menggunakan waktunya itu istilahnya sebisanya, seadanya saja tanpa usaha. Ya, itu orang yang dianggap membuang, menyia-nyiakan waktunya. Bagian bagi antuhasiba nafsaka, namun seharusnya kamu menghisab dirimu, mengoreksi dirimu. Wa turattib wawaifaka fi lailika wa naharika, dan kamu mengatur tugas-tugasmu di malammu atau di harimu. Ya, maknanya kita atur waktu kita. Ya, ini waktunya untuk kerja, ini waktunya untuk ibadah, ini waktunya untuk silaturahmi misalnya, ini waktunya untuk ya taklim, ya belajar ilmu agama, diatur waktunya. Ya, jadi jangan seadanya saja, ya sebisanya saja. Waktu ayyin li kulli waqtin syughlan la yata'addahu wa la tu'athiru fihi siwahu. Kamu tentukan setiap waktu dengan satu kesibukan tertentu yang tidak kamu lewati dan kamu tidak mendahulukan yang lain. Fabihi tadharu barakatul awqat. Dengan cara seperti ini itu akan menjadi nampak keberkahan waktu. Ya, akan mendapatkan keberkahan waktu. Berkah waktunya, berkah umurnya. Kalau seandainya orang mengatur waktunya, diatur waktunya masing-masing, ya tugasnya masing-masing. Ya, makanya sekarang orang banyak bilang bahwa sekarang waktu nggak terasa, ya sehari itu tidak terasa, seminggu, sebulan, setahun nggak terasa. Mengapa? Karena hilang keberkahan waktu. Mengapa hilang keberkahan waktu? Karena tidak diatur waktunya. Ya, tidak diatur waktu untuk kerja, waktu untuk ibadah, waktu untuk belajar dan lain sebagainya, waktu untuk tahajud, waktu untuk sholat berjamaah, tidak diatur.
ya seadanya saja sehingga hilang keberkahan waktu. Orang yang mengatur waktunya itu yang mendapatkan keberkahan waktu. Fa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan mihmalal bahaim la yadri bima yastaqbilu kulla waqtin fatanqadi aktsaru awqatihi dhai'atan. Adapun orang yang membuang-buang waktunya, menyia-nyiakan waktunya, ya, istilahnya tidak bisa mengatur waktunya, maka akan habis kebanyakan waktunya itu dalam keadaan sia-sia. Akan habis kebanyakan umurnya itu sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, wa awqatuka umruka, sedangkan waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka raksu malika, dan umurmu itu adalah modalmu. Umurnya kita itu adalah modal kita untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan modalmu itu, umurmu itu kamu bisa berdagang, ya, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah mencari pahala itu seperti orang yang berdagang kepada Allah, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berfirman yang artinya Allah beli dari orang-orang yang beriman, nyawa mereka diberi oleh Allah, harta mereka diberi oleh Allah, Allah bayar dengan surga. Maknanya orang yang menggunakan umurnya, hartanya untuk ibadah itu seperti orang yang menjual umurnya, hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika jualnya kepada Allah, Allah bayarnya dengan surga. Itu keuntungan yang sebenarnya. Wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan umur kita, modal kita, itu kita bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Fa kullu nafasin min anfasika jauharun la qimata lahu. Maka setiap nafasnya kita ini adalah permata yang tidak ternilai. Ya, setiap satu nafasnya kita ini adalah permata yang tidak ternilai. Ya, maknanya tidak ada duanya. Ya, mengapa idza badala lahu? Karena tidak ada gantinya. Nafas yang sudah kita lewatkan, ya, waktu yang sudah kita lewatkan, tidak ada gantinya. Tidak bisa istilahnya kita balik lagi ke masa lalu, yang membeli nafas kita kembali. Kalau yang lain bisa digantikan, tapi kalau sudah umur, udah lewat, tidak ada gantinya. Tidak pada pada audata tahu, jika sudah lewat maka tidak bisa kembali. Makanya yang paling mahal itu adalah umur kita. Orang punya harta, punya uang, ya, tidak sembarang mengeluarkan hartanya, tidak dikeluarkan untuk kecuali untuk sesuatu apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, sekiranya mendatangkan manfaat. Kalau sekiranya tidak ada manfaatnya, tak mau mengeluarkan hartanya. Yang lebih mahal daripada harta kita, bahkan semuanya itu adalah umur kita, waktu kita. Ya, karena umur itu adalah modal untuk kita mendapatkan, ya, fadilah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur sudah habis, modal sudah habis, tidak bisa lagi bekerja dengan Allah, tidak bisa lagi beribadah, beramal. Ya, makanya, ya, kita gunakan umur kita untuk kita atur, ya, waktu kita, agar sekiranya mendapatkan manfaat, baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Itu baru mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa
kita diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana rabbana annaka وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تنزي كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي وقومنا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكن في محبة أرجي ربنا صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بسبب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سور بالمصطفى الرسول نقضى بكل سور بالمصطفى الرسول نقضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الهبي وآله وصحبه عند درس صحبي والحمد لله